contohnya menggunakan gelang untuk laki-laki. Untuk laki-laki kan nggak boleh menggunakan gelang dari emas. Enggak, gelang aja. Menurut pendapat yang rojih ya. Karena dia menyerupai wanita. Betul. Ada juga ini Sad yang digantungkan tuh kayak bawang putih, bawang-bowangan di depan pintu. Kalau memiliki keyakinan, pastilah ngapain bawang-bowangan bawang putih disimpan. Medianya aja yang berbeda dari parfum. Asasnya sama. Asasnya untuk memberikan manfaat kepada si pemilik rumah, gitu kan, dan menghilangkan mudarat kepada. Padahal yang menghilangkan mudarat yang memberikan manfaat adalah Allah gitu ya. Ini Sad, ada orang yang ente kalau rezekinya pengen banyak tuh amalin bacaan ini 1000 ribu sekian. Itu gimana tuh Stan? Kikun jadinya gak? Jadinya apa? Kikun. Baru denger nih aneh, baru denger. Sama ada juga. Apa ini? Apa aneh? Kikun tuh kiai dukun ini. Sad, apa kabar Sad? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Jalan lancar ya. Alhamdulillah. Dan tidak kalah ngetren juga yang selalu hadir di tengah-tengah kita, co-host kita yaitu Pak Ahmad. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Assalamualaikum. Gimana, Kang Misbah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga ya. Alhamdulillah. Nah, hari ini spesial ya, kedatangan bintang tamu kita, yaitu kita kedatangan tamu Ustadz Abu Albani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah. Perjalanan lancar ya sini ya. Lancar, alhamdulillah. Ya, Sobat Al-Amir, nanti kita dengan para asatid ini akan membahas tentang tema yang sangat luar biasa. Tema apa hari ini? Yaitu parfum kaitannya dengan jimat. Ada apa tuh kira-kira? Ini aji banget nih ya. Parfum bisa jadi jimat ini, gitu ya. Oke, untuk pertama nih Sad, ada beberapa ulasan ya dari teman-teman Sobat Al-Amir nih. Sebetulnya kata jimat sendiri itu zaman Rasulullah SAW itu sudah ada atau belum nih kalimat jimat itu sendiri Sad? Ya. Silakan Sad. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebenarnya kata jimat itu di zaman Rasulullah nggak ada. Yang ada adalah kata lain yang artinya adalah jimat. Ya, yaitu tamimah. Tamimah itu adalah syai'un yu'allaq, yaitu sesuatu yang digantungkan di tangan misalkan, atau di sini di kalung. Yang jelas dia digantungkan untuk mendapatkan manfaat atau menjauhkan dari mudarat. Jadi dalam bahasa terdahulu tidak ada jimat, adanya tamimah. Tamimah jamaknya adalah tamaim. Tamaim. Dan ini ada beberapa hadis tentang tamimah atau tamaim ini. Jadi yang jelas nggak ada dulu kata-kata jimat. Yang ada adalah tamimah. Tetapi kalau kita lihat, ada nggak bahasa Arab yang kata-kata bahasa Arab yang mirip dengan jimat? Ternyata ada. Namanya azimah. Azimah. Emang azimat kan ditulis dalam bahasa Indonesia ya. Cuman panggilannya mungkin jimat. Tapi azimah itu bukan jimat artinya. Apa tuh Sad? Bukan jimat yang seperti yang kita pakai di Indo. Azimah itu adalah lawan dari rukhsah. Gitu. Misalkan gini, kita sholat zuhur 4 rakaat. Itu azimah. Lengkap. Kalau ada keringanan rukhsah disebut rukhsah. rukhsah. Kalau kita bersafar misalkan kita sholatnya 2 rakaat zuhur. Nah, itu namanya rukhsah. Jadi azimat di sini bukan artinya jimat. Artinya adalah sesuatu atau perintah atau ibadah yang tidak masuk rukhsah padanya. Ya, gitu. Jadi bukan jimat seperti yang kita pahami. Cuma mirip aja. Mirip. Penyebutannya mirip aja. Ada nggak kata-kata lain yang penyebutannya mirip ternyata artinya tuh beda jauh dengan yang kita pakai ya? Kalau di dalam bahasa Indonesia sih ada banyak, tapi kalau antar bahasa mungkin beda ya. Ada apa ya? Sama tapi beda. Bahasa Indonesia sukar di Saudi apa? Sukar gula ya. Sukar di Saudi, gula di sini sulit. Susah. Iya. Contohnya kayak gitu. Benar. Jadi
Mungkin itu lupa sukar. Sekali ya. Sukar. Kata-katanya itu mirip kata-katanya, tapi pemakaian kata-katanya itu nggak sama. Gitu. Ya sama seperti jimat dan azimat tadi. Kalau di sini kan azimat dipakai untuk sesuatu yang dukun-dukun itu jual Azimat. jimat yang supaya lebih bagus, dia panggilnya azimat. Betul. Betul. Iya. Ajib juga ya. Ajib. Ya. Ajib kan kadang mengherankan gitu kalau di Bahasa Arab. Arab. bahasa Arab gitu kan. Kalau di kita kan enak ya. Apa itu bahasa Sunda ya? Bahasa Takjub Indonesia gitu, Sunda. takjub gitu ya. Takjub, takjub yang betul. sesuatu yang wah ajib gitu ya. Iya. Tapi masih ada hubungan. Hubungan Iya, masih iya. nyerempet gitu. Masih ya. nyerempet. kita ya. Yang nggak ada hubungan kayak Kita azimat tadi. azimat. Azimah tadi kan Azimat. benar-benar. Bertentangan malah. Yang satu melengkapi ibadah, Iya. yang satu berlawanan. Iya. Ya kan? Berlawanan terhadap tauhid gitu ya. Bahkan kalau kita di dalam pelajaran itu azimah itu biasanya dipelajari di pelajaran usul fiqh. Kalau jimat malah kita pelajari di tauhid. Kan? Iya. Beda. Iya. Jadi itu aja udah beda. Banget. Ya. Ajimah dipelajari di fikih. Fikih. Azimat. Usul Ajimah. fiqh. Iya. Azimah kan. Lawan dari rukhsah. Ya. Iya. Nah, berarti kan Ustaz, kebanyakan orang terutama di Indonesia ini masih menggunakan hal-hal seperti itu tuh, jimat-jimat ya. Terutama kaitannya dengan parfum nih. Parfum ini dipakai jimat untuk ini segala macam gitu, Ustaz. Nah, itu pandangan Islam sendiri nih, Ustaz, tentang syariah ya. Si jimat dan pemakai jimat ini bagaimana nih, Ustaz? Iya kan hukum asalnya kan parfum ya bagus-bagus aja. Nah, itu gitu. dia. Sebenarnya jimat itu kan banyak medianya ya. Ada yang berbentuk parfum, ada yang ya banyak. Paku bumi. Iya Ya. bisa kan. Ya kan? Nah di dalam kaidah usul fiqh ada kaidah yang berbunyi al-wasail laha ahkamul maqasid. Ya tujuan perantara itu hukumnya sama seperti tujuan. Oke. Nah, jadi parfum ini untuk apa? Perantara untuk kesyirikan misalkan. Berarti memakainya hukumnya haram karena itu membantu kepada kesyirikan. Tapi alasannya itu bukan untuk kesyirikan, Ustaz. Alasannya itu untuk perantara. Kan kita harus pakai perantara antara kita dengan Allah. Gitu tuh alasannya tuh. Gimana, Ustaz? Iya, itu perantara yang nggak disyariatkan. Perantara yang nggak boleh berarti. Iya nggak boleh. Iya. Iya, dari dulu. Iya, gimana? Ini kan syariat gitu loh. Syariat dan syariat nih. Alasannya gitu ya. Iya. Iya. Ini mah saya lagi nyareatan gitu kalau bahasa kita aja itu kan. Nah itu nyareatan tuh maksudnya berdoa-doa kan. Ya itu sama juga kayak yang tadi azimat sama azimah kan. Syariat yang dimaksudkan dalam Islam apa? Bukan syariat yang kita pakai di ini kan. Point of view-nya beda gitu ya. Iya. Menurut syariah hal itu terlarang, namun untuk si apa disebutannya dukun atau mungkin paranormal ya tergantung daerahnya masing-masing itu malah melengkapi ibadah gitu. Mereka bilang lagi nyareatin gitu kan. Ya, maksudnya itu lagi baca jampi-jampi ini itu kan. Sebenarnya syariat kan bukan itu artinya. Syariat itu adalah ajaran yang Allah bawa. Itu syariat. Kalau mereka menggunakan syariat untuk jampi-jampi, untuk doa-doa gitu. Nah, tapi hukumnya sama. Kalau dia digunakan untuk kesyirikan ya dia menjadi sama hukumnya karena dia adalah perantara yang menuju kepada sebuah tujuan. Hukumnya sama. Oke, walaupun hukum asal dari parfum itu sebetulnya kan sunnah. Di Iya. episode lalu kita udah bahas ini kan. Iya, ada juga yang misalkan hukum asalnya itu nggak boleh, tapi bukan syirik. Ketika dijadikan tangkal atau dijadikan jimat menjadi syirik, sama-sama tetap nggak boleh. Contohnya menggunakan gelang untuk laki-laki. Untuk laki-laki kan nggak boleh menggunakan Gelang dari emas. Enggak, Enggak, gelang aja. Iya. Menurut pendapat yang rojih ya, karena dia menyerupai wanita. Gelang pakai anting. Iya gitu. Oke. Nah, Iya, iya kan iya, kayak iya. gitu. Nah, tapi kalau dia itu hanya sekedar perhiasan untuk laki-laki, dia sampai di haram doang, nggak sampai ke syirik. Tetapi kalau ada keyakinan, ya gelang atau anting itu Membawa sesuatu. yang membawa sesuatu, maka itu bisa menyebabkan dia jatuh kepada kesyirikan. Jadi awalnya nggak mesti dari boleh ke tidak boleh, bisa jadi dari tidak boleh ke tidak boleh yang lebih parah. Kalau parfum tadi ya, dari tadinya itu adalah hal yang bagus, ya, yang boleh lah, minimal boleh, atau enggak dia bisa jadi sunnah atau ini.
jadi tidak boleh ketika dia itu menjadi perantara kepada kesyirikan. Ya. Dan bukan hanya untuk seperti itu tuh, ada juga untuk memikat wanita misalnya. Pakai apa tadi panggilan bulu perindu gitu ya? Bulu perindu, parfum, apalagi yang tertenar-tenar tuh yang apa disebutnya tadi? Aura ya. Aura. Ya. Tuh, gimana hukumnya tuh? Boleh nggak? Ustaz, silakan. Ya, seperti yang udah dijelasin sama Ustaz tadi ya. Ya mirisnya memang di zaman Anda dulu waktu kecil ya, itu kita lihat pada saat lagi sholat Jumat dulu ada pasar gitu ya. Ada pasar, suka dijajakan tuh, didemonstrasikan ya. Ini ada yang kalung buat kekebalan, ada yang parfum untuk memikat lawan jenis. Nah itu semua ya di zaman kita masih kecil, kita awam, kita nggak tahu dengan kesyirikan hal seperti itu umum di masyarakat, dijual bebas bahkan di depan di halaman mungkin daerah-daerah ya, di masjid. Itu miris kalau kita lihat sekarang, mungkin udah berkurang ya, mungkin hampir tidak ada lagi karena mungkin memang sekarang pindah ke online saja. Nah, pasarnya lebih menjanjikan online soalnya. Lebih menjanjikan online. Di Jumatan sedikit yang lewat, kalau di online lebih banyak mungkin. Iya. Terus mungkin kalau online kan nggak malu juga belinya kan? Nggak malu jualan. Kalau belinya itu secara langsung kan agak malu juga gitu ya. Apalagi kalau beli kayak bulu perindu atau ini, berarti dia lagi ngincar seseorang nih, gitu, tapi nggak bisa. Iya. Betul, ketahuan deh. Jadi sebenarnya di dalam bahasa Arab itu namanya tiwalah. Tiwalah itu bukan tilawah, bukan. Tilawah bagus banget. Ini lawannya tiwalah. Tiwalah tuh kan seribet. Iya. Ada hadisnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirk. Sesungguhnya ruqa itu ruqyah yang tidak sesuai dengan syariat, yang mengandung kesyirikan ya. Wat tamaim dan jimat-jimat. Nah, itu balik lagi ke yang jelas ya hadisnya ya. Wat tiwalah itu yaitu apa saja yang bisa atau diyakini bisa merekatkan hubungan suami dan istri, atau belum jadi suami istri masih jadi gebetan itu supaya jadi nikah misalkan. Pelet lah bahasa sekarang. Itu tiwalah itu pelet. Nah, itu semuanya itu adalah syirik. Jadi walaupun parfum dipakai, parfum kan bagus, tapi dijadikan pelet ya hukumnya sama seperti kesyirikan juga gitu. Jadi parfum bukan untuk tujuan, jadinya untuk media, untuk melakukan tujuan tertentu gitu kan ya. Yang satu untuk tujuan jimat, yang satu untuk tujuan menarik lawan jenis gitu ya. Hukumnya kalau untuk menjadi media yang nggak boleh, berarti saja. Tadi yang Ustadz bilang tadi kan ada di depan masjid itu jualan kayak jimat ini itu kan. Sebenarnya kan kalau kita lihat di masjid itu pasti ada ulamanya, ada ustadznya. Harusnya ya kan. Tapi nggak semua ustadz dan ulama itu dakwahnya itu dakwah islahiyah. Betul. Dakwah islahiyah itu dakwah yang merubah masyarakat dari kesyirikan menuju tauhid, menuju kebenaran. Enggak semua. Dari bid'ah menuju sunnah. Ya, dari bid'ah menuju sunnah. Mungkin mereka itu di dalam bidang fikih madhab ini, fikih madhab itu jago semua, Tapi ada enggak islahiyahnya? Oleh karena itulah Imam A'immatud Da'wah An-Najdiyah itu imam-imam yang dari Najd, keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dimulai dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian keturunan-keturunannya. Nah, itu mereka dinamakan dengan A'immatud Da'wah Al-Islahiyah. Imam-imam dakwah yang membawa perubahan, memperbaiki. Ada unsur perbaikan. Bukan ulama yang diam-diam aja melihat kemungkaran gitu. Masya Allah. Ini bukan satu dua ulama yang seperti ini. Banyak mereka itu tahu bahkan. Tapi mungkin karena takut karena ini itu, jadi mereka tidak bersuara. Padahal ulama yang islah, yang muslih itu adalah ulama yang benar-benar berani merubah. Kalau kita lihat bahkan siapa contoh kita paling utama dalam berdakwah, tentunya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Beliau itu sampai diusir dari kampungnya, yaitu karena dakwah islahiyah, bukan dakwah mengikuti apa masyarakat bilang, iya ini iya oke boleh segala macam.
Di zaman jahiliyah bukan nggak ada kebaikan, ada. Misalkan mereka itu ikramud duyuf ya, memuliakan tamu misalkan. Betul. Ya, atau ya banyak akhlak-akhlak yang baik di jahiliyah. Tetapi Rasulullah kan sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Akhlak-akhlak yang udah baik ini disempurnakan. Tetapi ada yang lebih penting lagi dari hal itu di belakang itu semua, yaitu mereka itu kurang atau sesat di dalam tauhidnya. Disitulah, di titik itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam poinnya. Poin dakwah beliau. Bukan beliau itu datang lalu ayo kita ikramud duyuf, ayo kita memuliakan tamu. Tidak hanya itu. Iya, itu udah ada. Jadi disempurnakan. Tetapi apakah beliau berani tidak untuk islahiyah ya, untuk melakukan perbaikan di kalangan mujtama, di kalangan masyarakat? Nah, di situ kita lihat dai yang benar-benar dai yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala atau berdakwah hanya untuk dirinya, hanya untuk keselamatan dirinya, kita nggak tahu. Jadi nggak semua mau ini ya, mau beresiko. Iya, mau beresiko. Karena cabang iman yang pertama adalah la ilaha illallah. Iya, la ilaha sedangkan illallah. yang paling terakhir adalah imatatul. Iya, membersihkan jalan dari salah sesuatu satu yang paling rendah dari keimanan. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Iya. Nah, berarti saat kalau berat emang ya tentang tauhid ini ya. Iya deh. Luar biasa, masya Allah. Tapi memang harus kita suarakan. Iya. Karena itu dia. ulama itu di Indonesia itu nggak sedikit ulama. Betul. Ulama yang pintar, pinter, yang tahu, yang kalau paham. kita ngomong pinter, nggak pinter, itu banyak banget ulama. Iya. Tapi ulama yang mau benar-benar merubah masyarakat dari kegelapan menuju cahaya yang terang, itu nggak banyak gitu. Dan itu pasti akan mendapatkan rintangan-rintangan. Iya, itu dia. Itu pasti ya. Kalau ulama-ulama kita, ustadz-ustadz kita mau main aman aja, bisa juga akan dapat banyak pengikut, banyak uang, banyak ini itu segala macam ya. Tapi mereka berani untuk menyuarakan yang benar, sebenarnya yang benar gitu. Masya Allah. Jadi memang ngebahas tauhid ini penuh resiko sebetulnya. Penuh resiko. Resiko ya. Resikonya masuk surga nanti. Iya. Masya Allah. Di dunia ini kita bersusah-susah dulu. Kapan kita istirahat? Ketika pertama kali kita menginjakkan kaki di surga, itu baru bisa istirahat, kata Imam Ahmad. Ya, sebelum itu ya kita akan mengalami kesulitan. Iya. Karena merubah budaya, kan hal-hal seperti itu sudah jadi budaya, sudah jadi budaya yang mengakar kemudian dianggap benar gitu. Bahkan kebalikannya kan, agama jadi budaya, budaya jadi agama. Nah ini yang membuat mungkin resiko tinggi untuk para dai itu di situ, Ustaz. Bahkan ada yang menganggap, udahlah saya dakwahnya dakwah akhlak gitu kan. Nah di situ mungkin, Ustaz. Jadi antum bilang kan tadi, budaya jadi dakwah, dakwah jadi budaya jadi agama, agama jadi budaya. Agama jadi budaya itu bagus. Agama yang benar, misalkan berhijab dengan sempurna, itu kan datang perintah agama kan. Kita jadikan dia budaya, bagus banget, ya kan. Sholat berjamaah 5 waktu, kita jadikan budaya di masyarakat kita, bagus banget. Sholat subuh berjamaah, kita jadikan budaya, itu bagus banget. Tapi kebalikannya, budaya yang menjadi agama. Nah, di sini kita lihat budaya itu bertentangan atau tidak. Nah, kalau bertentangan, dia tidak akan bisa satu dengan agama. Dan agama itu adalah sifatnya itu adalah tauqifiyah. Tauqif itu adalah sesuatu yang harus datang dari Allah ataupun dari Rasulullah SAW. Dan kita wajib mengikuti. Iya, kita wajib mengikuti. Nggak bisa kita masukkan budaya ini, budaya merubah-rubah itu. gitu. Nggak boleh, Ustaz? Nggak bisa, nggak boleh. Sesuai dengan keinginan masing-masing nggak boleh ya. Jadi kalau udah dirubah jadinya apa, Pak? Jadinya bid'ah. Jadinya bid'ah. Kan inovasi tidak henti, Ustaz. Dalam hal dunia. Dalam agama nggak boleh. Jadi saya sengaja, bukan saya yang ngomong bid'ah, tapi Pak Ahmad ya. Iya. Tapi kan memang begitu kan. Bukan Anda yang bilang sebetulnya. Nabi yang bilang. Kita kan hanya mengikuti aja. Hadisnya apa, Pak, yang tentang bid'ah itu? Antum bilang apa? Kalau bid'atin dalalah. Itu kan. Semua bid'ah itu adalah sesat. Maksudnya semua bid'ah di dalam agama. Kalau misalkan dalam duniawi kita punya mic yang bagus, lighting bagus,
Itu semuanya dalam hal duniawi dan itu bagus. Sah-sah saja ya. Sah-sah saja dan dia bisa menjadi ladang pahala apabila kita menggunakannya untuk kebaikan. Tadi jadi wasilah tadi. Wasilah, ya wasilah kepada ini kebaikan. justru yang jadi yang benar tuh wasilahnya di sini. Bukan wasilah parfum jadi pelet ya. Iya. Masalah. Gitu Ustaz. Nah berarti kan Ustaz kalau begitu sudah jelas orang yang menggunakan jimat, orang yang memberikan jimat itu berarti hukumnya bagaimana Ustaz? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Siapa yang menggantungkan bukan gelang, menggantungkan jimat ya berupa gelang atau apapun. Ada juga ini Sad, yang digantungkan tuh kayak bawang putih, bawang-bawangan di depan pintu. Ya kan? Ya. Nah, sama itu kalau memiliki keyakinan pastilah ngapain bawang-bawangan bawang putih disimpan medianya aja yang berbeda dari parfum asasnya sama. Asasnya sama, untuk memberikan sama. manfaat kepada si Manfaat pemilik mudaratnya. rumah gitu kan, dan menghilangkan mudarat kepada padahal yang menghilangkan mudarat yang memberikan manfaat adalah Allah gitu ya. Jadi di dalam masalah jimat ini antara dua gitu. Pertama, dia menjadikannya sebagai wasilah aja. Wasilah, padahal kan Allah tidak menjadikan itu sebagai wasilah. Dia mengakui bahwasanya yang memberikan dia rezeki itu Allah. Tapi wasilahnya, misalkan wasilahnya adalah dia memakai kalung ini, kalung itu. Dia hanya meyakini itu wasilah. Berarti itu masuknya syirik kecil. Syirik kecil. Tetapi itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia meyakini bahwasanya yang memberinya rezeki adalah kalung dia tadi atau gelangnya atau apapun, nah itu dia menjadi syirik besar. Apa ancaman terhadap pelakunya nih? Kalau yang syirik kecil dan syirik besar nih apa? Syirik kecil itu adalah dosa besar. Dosa syirik yang paling kecil besar gitu ya? adalah dosa yang paling besar. Walaupun namanya syirik kecil. Namanya Syirik kecil, akbar, mini ya. Mini syirik, tapi bahaya gitu. Dan kalau tidak sempat bertaubat, bisa jadi kita diazab karena syirik kecil tadi. Nah, itu kalau syirik kecil. Kalau untuk syirik besar, keluar dari agama Islam. Naudzubillah. Selama belum bertaubat. Dan rata-rata pintu dari syirik besar itu pasti melalui syirik kecil dulu ya Ustaz ya. Mudah-mudahan dari syirik kecil, bermudah-mudahan lama-lama jatuh ke dalam syirik besar. Main di pinggir jurang. Pinggir jurang. Ngeri. Ngegampang-gampangin syirik nih Ustaz ya. Mutasahil. Iya. Nah, kita nih takutnya nih jauh-jauh ngomong syirik nih Ustaz. Nah, arti syirik itu sendiri nih Ustaz. Nah, khawatirnya nanti Sobat Almir tuh ada yang ngomong gini, lu jangan syirik lu sama gua lu. Nah, itu yang tadi tuh apa namanya yang tilawah sama Azimah sama Azimah itu tuh. Gimana Ustaz? Lu jangan syirik lu sama gua lu. Nah, syirik nih di sini gimana? Maksudnya apa tuh Ustaz? Syirik yang dimaksudkan adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memiliki keyakinan bahwasanya ada sesuatu yang bisa membawakan manfaat atau menghilangkan mudarat selain Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya adalah syirik. Bukan syirik berarti hasad atau iri. Iya, kalau di sini kan syirik maksudnya adalah iri, kecemburuan, iri. Mungkin bahasa Betawi kali ya syirik gitu. Iya, iri ya. Iya, oke Ustaz. Nah, si parfum ini sendiri nih Ustaz sering ya di negara kita tuh udah nggak aneh gitu. Kalau ngomong jimat itu dukun gitu sebutannya, paranormal atau orang pintar. Nah, sekarang tuh jimat itu juga sering dipakai orang-orang yang mengaku kiai ini. Contohnya apa contohnya? Contohnya misalkan ente mau kaya, mau dapat rezeki. Nah, jimatnya ayat ini ditulis, ditaruh di dompet. Nah, itu mereka tuh berpakaian kiai, alim, ulama gitu Ustaz. Tapi disebut dukun nggak mau. Ini gimana tuh Ustaz? Nah, itu adalah tindakan menjadikan wasilah yang tidak ada dalilnya dari agama Islam. Artinya adalah mengada-ngada. Balik lagi itu kalau disandarkan kepada agama Islam bisa jadi bid'ah dia. Iya, oke. Nah, tergantung keyakinan.
Kalau kayak dan dia itu bisa jadi syirik kecil atau syirik besar, tergantung keyakinan, balik lagi tadi apabila dia meyakini. Niatnya juga apa gitu ya. Cuman ada memang satu perselisihan para ulama yang bisa kita lihat juga di dalam menggantungkan ayat-ayat Al-Quran untuk anak kecil. Untuk anak kecil supaya mereka itu terlindung dari syaitan. Nah, ini ada sebagian ulama, tapi ini adalah perkataan atau pendapat yang marjuh ya, yang kurang kuat lah, yang membolehkan karena anak-anak kecil itu belum bisa membaca Al-Quran. Jadi sebagai salah satu wasilah untuk menyelamatkan dia, kita menuliskan kayak ayat kursi lalu kita gantungkan di dia di badannya gitu, untuk sebagai penjagaan dia dari syaitan. Selama itu adalah ayat Al-Quran pertama, kemudian yang kedua selama dia belum bisa membacanya. Ketika dia sudah bisa membacanya maka itu tidak bisa lagi. Tapi ini adalah pendapat yang marjuh ya. Yang rojih, yang lebih berhati-hati, semua yang digantung-gantungkan itu nggak boleh walaupun itu adalah ayat Al-Quran, karena itu menyebabkan kita itu bersandar kepada benda. Ya, bersandar kepada, harusnya kita berdoa ya, mencukupkan diri dengan berdoa ya. Kita doakanlah anak-anak kita. Betul. Malam-malam kita bacakan ayat kursi kan bisa. Zikir. Ya, zikir. Nggak mesti kita gantungkan dia gitu. Rumah kita jadikan tempat untuk baca Al-Quran sehingga nggak ada gangguan. Ya. Artinya kalau itu diterapkan tadi berarti kan kita tawakalnya sudah beralih tuh kepada benda gitu Ustaz. Dan tadi kembali Ustaz, khawatirnya kalau itu dilakukan oleh orang-orang muslim nanti kembali lagi tuh sesuatu yang boleh menjadi wasilah yang haram nanti ya kan gitu Ustaz. Karena di parfum kan boleh jadi hal apalagi yang haram kan gitu. Berarti Ustaz, nih ada fenomena nih Ustaz. Siwak nih Ustaz, kayu siwak nih. Ini seru kalau kita ngomong masalah perdukunan nih Ustaz. Kayu siwak juga ini kan sunnah nih Ustaz. Sunnah kalau kita pakai buat gosok gigi. Tapi ini buat ruqyah nih Ustaz. Di gini-gini nih. Wah, bukan cuman siwak. Berbagai media juga atas nama ruqyah banyak. Iya kan? Contohnya apa nih Pak? Ada deh. Bocorin dong. Paling enak di e-commerce banyak di e-commerce banyak. Titik-titik ruqyah gitu, titik gimana tuh hukumnya tuh? Iya tuh Ustaz. Bahkan parfum juga bisa dijadikan media ruqyah. Media ruqyah nih. Untuk mendatangkan pertolongan. Cuan. Kebanyakan nonton film kali itu Harry Potter dia. Mendatangkan cuan Ustaz intinya. Enggak, kalau yang pakai siwak itu mungkin hantunya lupa sikat gigi tuh. Kasih siwak dia kan. Gitu ya. Jadi sama aja semua, mau pakai ini pakai itu. Kalau intinya adalah sesuatu yang tidak diajarkan, berarti dia kayak misalkan kita garam. Ini contoh aja ya. Contoh garam. Bukan merek sesuatu saya yang ngomong. Bukan merek tertentu. Garam. Ada nggak dalilnya bahwasanya garam itu media ini? Ya, ada nggak siwak dalilnya? Ada nggak ini tuh dalilnya? Selama dia tidak ada dalilnya, dia tidak bisa dikatakan ruqyah yang syar'i. Karena syar'i itu artinya adalah datang dari Allah ataupun Rasulullah SAW. Tidak dari itu berarti bukan syar'i. Ya, jadi kalau ada orang yang mengatakan ini ruqyah syar'iyah, ternyata dia menggunakan media-media yang tidak diajarkan dalam Islam. Ya, ruqyah yang syar'i contohnya apa? Minum air, dibacakan Al-Fatihah. Ya gitu kan. Itu syar'i, memang ada. Tapi dan kalau ada contohnya. Ya, ada contohnya. Tapi kalau garam ataupun atau yang lainnya, media yang lain yang tidak ada contohnya. Ya. Sebetulnya yang tadi Ustadz bilang kan, kalau seandainya asas utama tuh tauqifiyah, ya kan. Kalau bukan karena dicontohkan, maka hukumnya diinovasi sendiri gitu. Itu kan kalau inovasi dalam ibadah, hukumnya nggak boleh gitu kan. Man amala amilan falaisa alaihi amruna fahuwa. Iya, makanya. Jadi ada seorang ulama yang mengatakan gini, salah satu profesi yang paling banyak dipakai atau yang paling banyak penipu disalahgunakan oleh orang yang suka nipu adalah ruqyah. Ulama yang bilang, bukan saya. Jadi nggak semua ahli ruqyah adalah penipu.
gitu ya. Tapi nggak, lanjutin aja silakan. Tapi ulama bilang gitu ya. Jadi ruqyah syar'i, ahli ruqyah syar'i jelas ada banyak ya. Ustadz-ustadz yang memang faham tentang ruqyah syar'i. Ya. Tetapi ada juga yang bukan ustadz, bukan apa, tetapi dia itu bisa mengaburkan hal-hal kepada manusia, ya bertopeng ustadz, ya. Nah itu dia kuncinya. Nah ini kan. Itu dia. Ya tapi itu kita bisa bilang oknum lah ya. Ya. Dalam semua hal oknum. Bahkan waktu itu dokter timnas aja ada yang bukan dokter, tahu nggak Pak? Wah saya nggak tahu lagi. Waduh rame nih. Ada ya? Ada yang bukan Ada. dokter. Kebongkar, dia udah ditangkap sekarang. Jadi ini bukan hanya oknum tuh di berbagai profesi ada aja gitu ya. Ada aja. Yang Jadi dia memanfaatkan. bukan dokter tapi jadi dokter tim. Ngaku dokter. Iya, dan dia udah ditangkap. Jadi ini bukan hanya katanya-katanya. Memang sudah ada, dia udah ditangkap sama polisi. Ya, jadi ini dalam rangka mengingatkan kembali kepolisian kita berarti ya. Masya Allah. Jasa mereka. Iya. Jasa yang luar biasa. Iya Ustaz. Berarti kan sebetulnya kalau kembali ke tadi kata Ustaz tauqifiyah itu memang itu yang paling penting gitu ya. Paling penting. Jadi jangan tertipu dengan casing dan lain sebagainya. Karena di masyarakat ini kan banyak gitu Ustaz yang tertipu dengan istilah kalau di kampung ana tuh disebutnya kikun jadinya Kak. Jadinya apa? Kikun. Baru denger nih aneh, baru denger. Sama ada juga. Apa ini? Apa aneh? Kikun tuh kiai dukun ini. Gitu Ustaz. Gitu Ustaz. Jadi dia menyarankan begini gitu Ustaz. Pakai tulisan ini amal. Berarti kan ini Ustaz, ada orang yang ente kalau rezekinya pengen banyak tuh amalin bacaan ini 1000 sekian. Nah, itu gimana tuh Ustaz? Ya ada, kita tanya aja ada dalilnya nggak dari Rasulullah. Kalau nggak ada ya. Ini kan baik nih Ustaz gitu loh. Iya. Ini kan zikir gitu. Gimana Ustaz? Ya balik lagi seperti yang tadi. Ada dalilnya dalilnya ada, gitu ya. ada apa Iya, enggak? iya, Jadi iya, sebenarnya iya. Simple ya. simpel aja kalau kita mau membantah atau menjelaskan itu, tanya aja dalilnya. Mungkin mengkiaskan dengan parfum baik itu belum tentu benar. Jadi parfum ini baik kalau digunainnya dioles, tapi kalau diminum gimana? Iya. Pingsan. Jadi kita itu jangan tertipu lagi dengan slogan-slogan atau nama-nama. Misalkan ada nama, ini contoh aja, perumahan sunnah, ini contoh ya. Atau enggak perumahan syar'i. Ternyata tanahnya tanah sengketa gitu. Ya nggak boleh. Namanya syar'i. Bikin malu aja kan. Namanya sunnah. Rupanya sistemnya tidak benar ini. Jadi memang kita itu zaman sekarang apalagi ya, orang-orang itu udah menggunakan istilah-istilah yang bagus untuk sesuatu yang tidak bagus. Nah, Diselimuti itu. Diselimuti. Dengan keindahan-keindahan, pas kita lihat di dalamnya ya sama aja gitu. Malah ini lebih parah lagi karena dia menyelimuti keburukan dengan kebaikan. Itu ada unsur menipunya gitu. betul. Dan mencemari agama juga ya, dampak buruknya ya jadinya ya. Seolah-olah seperti aksi terorisme itu kan identik dengan orang-orang yang berpakaian. Sama halnya seperti itu ya. Dikemas seolah-olah Islami padahal akidahnya di dalamnya rusak. Mungkin hampir sama 11-12 seperti itu. Iya. Oke, ini Ustaz ada pertanyaan nih Ustaz. Apa pentingnya ilmu alat nih Ustaz? Jadi yang dimaksudkan dengan ilmu alat di sini adalah ilmu alat bahasa Arab. Jadi nahwu, shorof. Kemudian kalau di dalam bidang fikih kita ngomongin usul fiqh, berarti dalam penafsiran usul tafsir. Kemudian dalam ilmu hadis mustalahul hadis dan yang serupa dengannya, itu adalah semuanya ilmu alat. Yang mana kita pelajari itu untuk sampai ke sebuah ilmu lain. Jadi bukan itu yang tujuan utamanya. Kita belajar nahwu bukan untuk nahwu, tapi untuk memahami firman Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis. Nah, penting nggak? Ini tergantung untuk siapa dulu. Kalau untuk orang awam nggak terlalu penting. Karena orang awam itu ikut aja apa kata ulama. Ya, ulama yang dia percaya, yang sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis, dia ikuti aja. Tetapi untuk orang yang thalibul ilm, untuk orang yang mau mempelajari fikih, tauhid dan yang lainnya, ini adalah
sesuatu yang paling penting. Ini utamanya. Jadi ilmu alat itu adalah seperti kelihayan kita memegang senjata. Kita punya 1000 senjata di rumah kita, tapi kita nggak pandai gunainnya, itu sama aja bohong. Ya sama seperti misalkan dai jago ini, jago itu, debat di mana-mana, kitabnya ada banyak, tapi ilmu alatnya nggak mumpuni, baca kitabnya salah-salah. Yaitu kalau kita bisa bilang itu omong kosong semuanya yang dia omongin, karena nggak ada gunanya kitab-kitab yang dia miliki, apapun yang dia miliki tanpa ilmu alat. Jadi ilmu alat ini untuk penuntut ilmu dan untuk para ustadz dan untuk para ulama itu adalah kunci utama. Itu adalah kunci dasar ya. Ya, dasar. Kalau kita mau sampai ke sebuah tempat, kita harus punya kuncinya. Misalkan kita punya rumah yang isinya emas semua, tapi kita nggak punya kuncinya. Sama aja bohong kan? Ya. Kita itu bisa memanfaatkan apa yang ada di dalam rumah itu kalau kita punya kuncinya. Jadi kalau kata saya sih, bagi para penuntut ilmu, ya sebelum kita itu menguasai ilmu alat, itu janganlah banyak debat sana debat sini di sosial media. Ya, kita harusnya sadar diri dulu. Ya, siapa kita, ilmu alat kita udah sampai mana. Kalau kita itu ilmu alatnya masih setengah-setengah, tapi kerjaan kita debat terus, ya kapan sampai kita ke ilmu yang sebenarnya gitu. Jadi apapun yang kita omongin itu seperti angin lalu aja, karena memang kita nggak punya alatnya untuk menggunakan apa yang, walaupun kita itu bikin video di belakang kita kitab, banyak kitab ini itu kitab itu, tebal-tebal kitab Fathul Bari kitab ini, tapi kita nggak punya alatnya untuk membuka ilmu yang ada di kitab-kitab itu sama aja bohong. Itu aja sih. Ya, oke. Pentingnya belajar bahasa Arab. Nah, kadang dianggap sepele, padahal itu sangat penting ya. Untuk penuntut ilmu dan orang yang ingin mendalami ilmu. Tapi kalau untuk orang awam, misalkan untuk pedagang misalkan, ya dia ikuti aja ustadz atau ulama. Nggak mesti juga dia harus. Dia aja udah capek dagang kok. Jadi kita suruh lagi dia belajar bahasa Arab. Capek kan? Iya. Nah itu dia Sobat Al-Amir, dimanapun antum berada, pembahasan kita tentang parfum dan jimat. Ternyata sangat luas pembahasan tentang tentunya bab tauhid ini ya, teman-teman semua, Sobat Al-Amir dimanapun antum berada, bahwa tauhid ini sangat penting untuk kehidupan kita beragama ya. Khawatir kita nanti dianggapnya sepele, padahal itu menghancurkan tauhid kita. Baik, mungkin itu aja dari kita teman-teman semua. Jangan lupa untuk selalu memberikan komentar-komentar, mau itu pertanyaan ataupun yang lainnya, silahkan di kolom komentar. Mungkin demikian, terima kasih kepada Ustaz Habib, Pak Ahmad dan Abu Albani. Terima kasih. Saya ucapkan jazakumullah khair Ustaz semua, Pak Ahmad juga. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.